Latar belakang Indonesia merupakan bangsa yang memiliki banyak keanekaragaman budaya, hayati, adat istiadat, ras, agama, dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki beribu-ribu pulau dan terdiri dari 250 juta lebih warga Indonesia yang menyebar di berbagai pulau. Hal inilah yang membuat Indonesia memiliki banyak perbedaan di antara rakyatnya. Perbedaan yang ada seringkali menimbulkan berbagai friksi maupun benturan karena kurangnya kesadaran akan adanya perbedaan. Berbagai konflik yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya perbedaan agama, status sosial, kelompok etnis, dan lain-lain. Di Indonesia yang sudah menerapkan legislasi nasional terhadap perlakuan diskriminatif tampaknya belum berjalan maksimal. Banyak kasus diskriminasi melibatkan masyarakat Indonesia Timur yang berkulit gelap di segala aspek sosial. Kajian teori ras. Ras sendiri dilihat melalui sudut pandang biologis adalah sebuah populasi yang menjadikan adanya kelas-kelas sosial pada manusia yang dikelompokkan berdasar dengan karakter, keturunan, atau karakter gen yang bisa membedakan antara satu populasi manusia dan populasi manusia lainnya atau kelompok dan kelompok lainnya. Prasangka sosial. Menurut Ahmadi 2007, prasangka sosial merupakan sikap negatif yang diperlihatkan oleh individu atau kelompok terhadap individu lain atau kelompok lain. Prasangka sosial dapat timbul disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Terdapat 4 faktor utama, yaitu beberapa aspek dalam kognisi sosial, konflik antar kelompok secara langsung, kategori sosial, dan pengalaman belajar di masa awal. Prasangka dapat ditimbulkan dari cara berpikir individu terhadap individu lain. Hasil berpikir individu tersebut memiliki peran dalam prasangka sosial yang dapat menimbulkan prasangka adanya keseragaman dari kelompok luar atau efek homogenitas. Diskriminasi. Diskriminasi memiliki perbedaan dengan prasangka. Diskriminasi adalah perlakuan negatif terhadap suatu kelompok tertentu, sedangkan prasangka adalah suatu penilaian negatif terhadap kelompok tertentu. Diskriminasi seringkali berupa perlakuan yang dibuat berbeda kepada kelompok yang memiliki perbedaan kebangsaan, agama, ras, dan sebagainya. Agresi. Agresi merupakan perilaku primitif yang keberadaannya telah diakui secara turun-temurun, dan ditunjukkan pula bahwa prevalensi perilaku agresi sendiri telah memicu timbulnya berbagai masalah sosial yang layak menjadi perhatian, dan kondisi itu dapat terjadi dalam berbagai konteks budaya. Pendekatan dan metode penelitian. Dalam makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berusaha menjelaskan serta memaparkan data-data yang diperoleh, lalu mereduksi data tersebut hingga memfokuskan pada masalah yang dikaji, serta menguraikan fokus yang ditetapkan secara rinci. Dilanjutkan dengan melakukan analisis yang lebih mendalam. Data yang sudah terkumpul dan pelajari diperoleh dari studi pustaka melalui jurnal-jurnal ilmiah, buku, serta artikel ilmiah yang terkait dengan topik yang dibahas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, di mana berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian, serta fenomena sosial yang berada di sekitar, yakni mengenai diskriminasi, agresi, serta prasangka sosial yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terlebih mengenai perbedaan ras. Argumen prasangka. Prasangka sendiri dapat diambil kesimpulan yaitu suatu cara pandang atau penilaian seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau kelompok yang lain. Konotasi prasangka sendiri lebih banyak negatif dibanding positif. Prasangka dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial yang berarti mengelompokkan atau membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu in-group dan out-group. Selain itu, prasangka sendiri memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah proses generalisasi terhadap perbuatan anggota kelompok itu. Adanya kompetensi sosial dan penilaian ekstrim pada anggota kelompok lain juga menandakan ciri prasangka, di mana kompetensi sosial pada akhirnya juga akan membandingkan kelompok sendiri dengan kelompok lain, dan akan muncul rasa bahwa kelompok sendiri lebih baik dibanding kelompok yang lain. Karena prasangka merupakan hasil dari interaksi sosial, maka prasangka sebagian besar disebabkan oleh faktor sosial, dan terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan bagaimana faktor sosial yang menyebabkan munculnya prasangka dan bagaimana prasangka muncul dalam interaksi sosial. Antara lain teori konflik realistik, teori belajar sosial, dan teori kognitif. Argumen diskriminasi. Diskriminasi hampir sama dengan prasangka. Yang menjadi perbedaan keduanya adalah bahwa prasangka itu adalah sikap, sedangkan diskriminasi adalah tindakan. Ada metode yang digunakan untuk mengenai masalah diskriminasi, antara lain yaitu memutus siklus prasangka dengan melakukan kontak antar kelompok.
Kontak yang intens antar kelompok dapat mengisikan prasangka negatif yang ada. Selain itu, ada juga rekategorisasi atau dekategorisasi, yaitu pembaruan terhadap kategori-kategori yang telah ada, dan juga ada metode affirmative action program yang direncanakan untuk memberikan perhatian yang lebih bagi mereka yang kurang beruntung dan minoritas. Argumen agresi. Secara umum, agresi memiliki dua sisi, yakni positif dan negatif, di mana keduanya dimaksudkan untuk memperkuat kesadaran diri. Agresi adalah tingkah laku yang dapat menyakiti orang lain. Dalam agresi terdapat beberapa faktor, dan tiap faktor agresi dapat berbeda dengan tindakan agresi yang satu dengan agresi yang lainnya, tergantung dari tindakan agresi itu sendiri dan di mana tindakan agresi itu terjadi. Bukti prasangka. Ketidaksetaraan sosial merupakan salah satu ciri adanya prasangka sosial, di mana biasanya terdapat perbedaan kasta yang mencolok, dan adanya kesenjangan sosial ini kemudian mengiring ke arah prasangka yang bersifat negatif. Prasangka secara emosional dibuktikan dengan munculnya kepribadian dinamis, yang mana ketika seorang atau sekelompok orang berada pada posisi yang lebih tinggi dibanding seseorang atau sekelompok orang lain. Dalam prasangka kognitif, kategorisasi merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan lingkungan dengan mengelompokkan objek-objek berdasarkan kategorinya. Biasanya individu akan dikelompokkan sesuai etnis, ras, dan jenis kelaminnya. Bukti diskriminasi. Diskriminasi dapat dikatakan sebagai tindakan pembedaan seseorang atau individu berdasarkan kelompok etnisnya. Sebagai bukti atau contoh, yaitu ada kalangan yang menganggap bahwa orang negro itu bodoh, sehingga mereka melarang orang berkulit hitam bersekolah atau bekerja pada lembaga tertentu hanya karena mereka memiliki kulit hitam. Hal ini dengan jelas merupakan sebuah bentuk diskriminasi. Bukti agresi. Di bawah ini merupakan bukti-bukti dari perilaku agresi, diantaranya sebagai berikut. Pertama, agresi fisik, ialah agresi yang dilakukan dengan secara fisik untuk melukai orang lain. Kedua, agresi verbal, ialah agresi yang dilakukan untuk bisa menyakiti perasaan orang lain, mengganggu, menolak, atau juga mengancam dengan secara verbal. Ketiga, agresi kemarahan, ialah emosi negatif dari bentuk ekspresi yang disebabkan karena harapan yang tidak terpenuhi. Terakhir, agresi hostility, merupakan suatu tindakan mengekspresikan kebencian, permusuhan, serta kemarahan pada orang lain. Agresi tersebut sering tidak terlihat, namun dapat berakibat buruk bagi orang lain. Kesimpulan, Indonesia memiliki keberagaman budaya, adat, ras, dan lain-lainnya. Ras dikelompokkan berdasarkan karakter, keturunan, dan karakter gen yang menimbulkan berbagai macam perbedaan, contohnya warna kulit. Perbedaan ini menimbulkan prasangka sehingga memunculkan kurangnya toleransi terhadap keanekaragaman yang menyebabkan perilaku negatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini menyebabkan timbulnya perilaku secara disengaja, baik untuk merusak, melukai, menyengsarakan suatu objek tertentu. Perbedaan warna kulit sampai saat ini masih dijadikan sebagai alasan untuk diperlakukan tidak baik di lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan hukum. Tentunya hal ini melanggar hak asasi manusia.